Anggap kita tidur 8-9 jam. Jadi ada sekitar 15-16 jam di hari-hari kita. Itu kalau aku pikir-pikir ya, 15-16 jam tuh lama banget. Fokus, kita tahu kita harus perang di mana. Kita fokus di situ aja, nggak usah kemana-mana, cancel the noise yang nggak penting itu. Fokus ke hal yang value yang kita punya, yang kita ingin tuju, dan lain-lain. Halo Sompo Friends, kembali lagi di Sompo Podcast. Hari ini bersama saya Thea Devina dan juga saya sudah ditemani oleh narasumber saya, ada Mas Kavindra Demelza. Halo, atau Mbak Thea. biasa dipanggil siapa Mas? Mas Kevin. Mas Kevin. Halo. Selamat datang ya Mas di Sompo Podcast hari ini. Terima kasih sudah Bersama saya hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Gen Z, Oke. aktif berkarya dan juga hasil kerja tetap aman. Oke. Nah, sekilas profil tentang Mas Kevin ini sendiri merupakan seorang entrepreneur sekaligus chairman dari Pemuda Harapan Bangsa atau biasa dipanggil HARSA. Betul. Sebuah organisasi pemuda yang berfokus kepada pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan juga pemberdayaan anak muda di Indonesia. Banyak sekali ya role-nya ya Mas ya, sibuk banget nih. Kesannya kayak hebat banget ya. Memang bukan, berarti Enggak Mas dong. adalah seorang Gen Z yang benar-benar aktif Yes. dan juga terlihat multiperan. Amin. Nah, kalau di luar sana nih Mas, selalu bilang bahwa sekarang ini Gen Z merupakan generasi yang sangat-sangat sadar Oke. akan banyak hal, akan waktu, akan kesehatan, akan financial bahkan. Jadi gak cuma menjadi seseorang yang hanya sibuk aja, tapi Oke. mereka tahu sekali cara merawat diri mereka, I see. tahu batas-batasan untuk mencapai goalsnya mereka. Oke. Mereka tahu katanya kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Mereka tahu jelas, dan kayaknya Mas juga bisa jadi salah satu representatif dari Gen Z Oke. saat ini untuk mewakili mereka. Siap. Nah, kalau dari pengalaman Mas Kevin sendiri, saat ini kan sangat sibuk tadi ya, ada berbagai peran yang memang sedang dilakoni. Menjalani bisnis keluarga, membangun bisnis sendiri, aktif berbagai organisasi, bahkan menjadi seorang part-time coach. Oke. Nah, apa sih sebenarnya hal yang paling berasa atau mungkin yang bisa di-share kepada teman-teman semua yang ada di sini, bagaimana caranya untuk mengatur keseharian, mengatur energi untuk mencapai goals-goals setiap harinya? Oke. Jadi gini Mbak Tia, sebenarnya dalam satu hari itu kan ada 24 jam, ya kan? Anggap kita tidur 8-9 jam. Jadi ada sekitar 15-16 jam di hari-hari kita. Itu kalau aku pikir-pikir ya, 15-16 jam tuh lama banget. Literally lama banget gitu. Aku misalkan bangun jam 7 atau jam 8 gitu, sesiang-siangnya. Itu aku punya kayak sekitar 12 jam lah buat kayak produktif bisa dibilang. Biasanya aku mulai dengan olahraga tuh. Habis itu baru meeting siang, biasanya sore ke malam tuh udah gak ada apa-apa. Kecuali ada networking di hari-hari malamnya gitu. Nah kalau menurut aku, mungkin alhamdulillahnya aku juga entrepreneur jadi bisa mengatur waktu aku sendiri ya. Tapi tuh kalau kita pikir-pikir dengan waktu sebanyak itu, bisa banyak banget hal yang kita lakukan. Ya kita bisa ngurangin kayak hal-hal yang gak penting lah. Kalau orang Amerika tuh menganggapnya sebagai noise. So we have to get rid of the noise, dia bilang. Tuh. Nah, dan satu hal lagi, kita harus punya value juga yang kita pengen pegang lah di hidup kita dalam menentukan kalau kita mau gas atau mau rem lah dalam melakukan sesuatu. Nah kalau saya pribadi punya value saya pribadi gitu. Nah mungkin Mbak Thea punya value yang berbeda. Nah kalau harus kita stick sama value itu, kita nggak usah nanya ini mau digas atau direm, kita udah tahu sendiri pastinya. Itu sih Mbak. Berarti ada lebih tahu kita fokus sebenarnya ya. Betul. Fokus kita mau punya goals apa, sehingga kita tahu menjalaninya tuh harus gimana gitu ya. Betul. Oke. Berarti kita harus sadar tentang bagaimana cara time managementnya. Time management pasti. Kemudian katanya juga nih kalau Gen Z, selain bisa mengatur tentang waktu, bisa juga sangat-sangat sadar gitu ya tentang mengatur yang namanya keuangan. Oke. Kemudian sadar juga akan namanya mengatur tentang kesehatan atau menjaga ya lifestyle kali ya kita bisa bilang gitu. Mungkin dari Mas sendiri gimana nih? Ada yang dilakukan yang bisa di-share ke teman-teman juga? Nah, ini aku mungkin nggak punya data atau apa-apa ya Mbak ya. Cuman aku merasa Gen Z ini salah satu generasi yang mengerti hak mereka sebagai manusia.
Jadi mereka nih paham betul, mereka nih human being yang oke, gue nih harusnya dapetin ini gitu. Kalau gue ini nggak cocok sama gue, ya udah gue get rid of it aja. Gue nggak usah fokus ke hal yang ini gitu. Mungkin banyak orang bilang kita soft, banyak orang bilang kita lembek, di mana-mana sedikit ngambek, nggak dikasih gaji lembur, resign gitu. Cuman kalau saya melihatnya Gen Z tuh ya dia mengerti kalau gue harusnya dapat segini gitu. Jadi makanya mereka mencari hal yang lebih baik untuk mereka. Nah dengan konsep itu saya merasa bahwa kalau mereka tuh harusnya mengerti tentang waktu tadi satu, kedua finansial, yang ketiga tadi maaf Mbak. Ada waktu, ada financial dan juga kesehatan. Kesehatan pasti. Nah jadi kalau misalkan mereka ngerti hak mereka sebagai manusia, itu pasti secara subconscious mereka udah pasti mikirin 3 hal itu. Itu sih Mbak kalau dari aku. Oke. Nah kalau tadi udah tahu jelas apa yang harus mereka dapatkan. Berarti kalau anak zaman sekarang kan bilangnya mengerti segala sesuatu harus worth it. Yes. Apakah yang dimaksud dengan menjalankan segala sesuatu worth it itu sama dengan mendapatkan uang yang layak? Apakah begitu? Mendapatkan uang yang layak ya. Ini kalau menurut aku pribadi sih enggak. Okay. Karena jadi di Jepang tuh Mbak ada istilah namanya ikigai. Ikigai itu artinya alasan untuk bangun atau alasan untuk bangun pagi atau mungkin aku lupa ya. Itu saya dijelasin di situ, di istilah itu kalau kita harus fokus ke cari titik tengah di antara 4 hal. Yaitu hal yang kita suka, keahlian kita, benefit yang kita bisa dapatkan, dan yang terakhir tuh apa yang dibutuhkan oleh dunia ini gitu. Nah kalau saya pribadi, saya selalu mencari titik tengah di antara 4 itu. Ya mungkin belum sempurna sekarang ya, cuman saya tetap mencoba. Nah satu hal lagi, saya merasa saya cukup filantropis karena ibu saya. Jadi ibu saya mengajarkan dari dulu selalu ringan tangan ke semua orang gitu. Secara material, secara tenaga, dan lain-lain. Nah kalau saya pribadi, tadi yang worth it terkait uang itu, buat saya nggak segala hal tentang uang. Sebagai contohnya, organisasi yang saya bangun ini juga, saya nggak dapat secara material gitu. Dan tenaga, saya bayarnya kan dengan tenaga, bukan dari material. Dan saya nggak apa-apa, dan saya nggak merasa capek akan hal itu sih. Mungkin karena tadi ajarin ibu saya itu kali tadi Mbak. Jadi lebih nggak segala sesuatu itu harus diukur dengan uang ya. Pasti. Tapi juga kita bisa memberikan, kita mungkin dapat energi karena kita menjalani apa yang kita suka. Yes, betul sekali. Lebih life juga rasanya, lebih hidup. Kemudian kita juga bisa berdampak untuk lingkungan kita berarti ya Mas ya. Itu pasti dong. Apa yang bisa kita lakukan untuk dunia ini. Anggaplah kita langsung mendapatkan apa yang sudah kita fokuskan atau kita tujukan. Bisnis, bisa bangun bisnis, bisa memiliki aset. Tapi berarti kan ternyata nggak cuman penting ya untuk fokus untuk mengejar itu semua. Tapi kita juga harus bisa memproteksi dari hasil kerja keras yang sudah kita lakukan gitu. Nah menurut Mas, gimana caranya kita untuk memproteksi hasil-hasil kerja keras kita tersebut? Nah sebenarnya bisa lewat beberapa hal ya. Ini kalau menurut saya ada 2 hal yang harus difokuskan. Pertama yang terkait pribadi, yang kedua tentang bisnis. Nah, kalau terkait yang pribadi, itu pasti mostly berhubungan sama kesehatan kan. Nah, teman-teman saya itu Mbak, karena saya ini Gen Z, di generasi saya tuh udah banyak cedera karena olahraga. Sepele banget, mereka pasti nggak sadar gitu, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ratusan juta biaya operasi dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya karena mereka punya beberapa proteksi, mereka nih ya di cover lah banyak hal. Nah, terus yang kedua tuh proteksi bisnis. Beberapa bisnis saya memang saya rasa harus diproteksikan. Sebagai contoh asuransi ya. Karena beberapa alat mungkin saya dulu belajar dari bos saya, dia di medical equipment gitu. Nah itu semua alat-alatnya diasuransikan. Karena ya harga alatnya udah mahal, kalau misalnya kenapa-napa ya ribet, harus ganti lagi. Dan dia merasa aman kalau harus diproteksikan gitu. Berarti yang namanya proteksi itu bukan cuma sekedar aset yang tangible yang bisa kelihatan gitu pasti. ya Mas. Tapi ternyata diri kita ini juga harus sebuah aset banget. ya yang harus diproteksi juga ya. Gitu. Jadi memang harus proteksinya ada yang untuk diri kita dan juga hasil kerja keras kita. Mungkin untuk penutup sesi kita di hari ini Mas, ada yang bisa kita sampaikan atau bukan kita, tepatnya Mas Kevin sampaikan ke teman-teman Sompo Podcast hari ini agar tetap aktif, tetap produktif, agar semuanya tetap berjalan dengan baik. Kalau menurut aku cukup 2 hal aja ya. Hal-hal simple cuman susah dilakukan gitu. Yang pertama fokus, yang kedua disiplin.
Fokus, kita tahu kita harus perang di mana. Kayak yang tadi aku udah jelasin. Kita fokus di situ aja, nggak usah kemana-mana, cancel the noise yang nggak penting itu. Oke. Fokus ke hal yang value yang kita punya, yang kita ingin tuju, dan lain-lain. Yang kedua, mungkin yang paling susah itu disiplin. Disiplin kan dimana kita harus melakukan hal-hal yang sebenarnya kita nggak pengen lakukan. Saya sendiri pun juga masih ya lumayan buruk lah dalam disiplin ini, bisa dibilang ya. Susah soalnya. Susah banget. Tapi ya saya harus belajar gitu. Kalau fokus sama disiplinnya selesai, mungkin bisa ditambahkan dengan konsistensi kali ya, supaya itu semua berjalan dengan lancar gitu. Fokus, disiplin, Konsistensi itu pasti. Dan tahu goals kita mau apa ya. Yes. Supaya karena kalau kita tahu kita fokus, kita tahu goals kita kemana, kita bisa menjalankan segala sesuatunya mencapai itu gitu. Iyalah. Sambil karena fokus, cancel the noise, Yes. lurus aja nih, sambil fokus, sampai dia disiplin, tujuan. dengan konsisten biar sampai dengan tujuan. Oke, baik. Terima kasih Mas untuk waktunya di hari ini. Thank you juga ya sudah mengundang aku. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman Sompo Friends. Say hi, say bye juga Thank you kepada semuanya. Mas Kevin di hari ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Yeay, Bye-bye. bye-bye. Tenang, ada Sompo.